Kesehatan kerja menurut para ahli? Menurut Wirawan, 2015,543, mengemukakan bahwa kesehatan kerja adalah penerapan ilmu kesehatan atau kedokteran di bidang ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencegah penyakit yang timbul akibat kerja dan mempertahankan dan meningkatkan kesehatan para pekerja, buruh, untuk meningkatkan kinerja mereka. Menurut Harkatik, 2014,315, kesehatan kerja merupakan suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Keselamatan kerja menurut para ahli. Menurut Wirawan, 2015,543, mengemukakan bahwa keselamatan kerja adalah kondisi di mana para pekerja selamat, tidak mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Anwar Prabu Mangkunegara, 2009,161, mengemukakan bahwa keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja menurut Depnakes 2005, segala daya upaya pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampak melalui langkah identifikasi, analisis dan pengendalian bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan perundang-undangan tentang K3. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. 1. Faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2. Faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja. 3. Faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya pemeliharaan perawatan mesin peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Dampak apabila tidak menerapkan K3 dalam lingkungan kerja. 1. Kerja tidak nyaman. 2. Risiko cedera dan kematian. 3. Hasil kerja kurang maksimal. 4. Merugikan orang lain di area kerja. 5. Kesulitan menyelamatkan diri sendiri. Selain itu, penerapan K3 mempunyai banyak manfaat, antara lain, mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja, menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja, menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. Analisa tentang penerapan K3 di dunia teknologi informasi area kerja komputer mengenai listrik. Listrik adalah aliran elektron melalui konduktor listrik dihantarkan secara lebih baik oleh beberapa benda. Penghantar listrik yang baik artinya aliran dari elektron sangat mudah. Benda-benda ini disebut konduktor. Bahaya listrik terhadap manusia berdasarkan hantarannya dibedakan menjadi dua, yaitu bahaya langsung, atau bahaya primer, dan bahaya tidak langsung, atau bahaya sekunder. Salah satu penyebab bahaya listrik adalah kebocoran isolasi. Listrik harus diisolasi dengan baik. Contoh sederhananya adalah dengan bungkusan kabel pada tembaga. Listrik terhadap manusia. Gagal kerja jantung atau ventricular fibrillation yang merupakan keadaan di mana denyut jantung berhenti. Denyut jantung juga bisa melemah sehingga tersengat listrik. Pada kasus paling rendah, tubuh akan tersengat listrik dengan sensasi seperti tertarik, panas, dan kejang-kejang. Kecelakaan listrik dapat disebabkan oleh kombinasi 3 faktor, yaitu 1. Peralatan atau instalasi yang tidak aman. 2. Tempat kerja berada di lingkungan yang tidak aman. 3. Praktik kerja yang tidak aman. Pengendalian bahaya listrik dapat dirangkum dalam hierarki pengendalian bahaya yang meliputi eliminasi atau substitusi. Langkah ini merupakan langkah yang paling efektif dibandingkan semua pengendalian yang lain. Rekayasa teknik. Langkah ini meliputi penggunaan teknologi dalam mengurangi risiko. Pengendalian administratif. Langkah ini meliputi tindakan pengendalian bahaya yang fokus pada aspek manajemen organisasional, pelatihan, instruksi kerja, dan sebagainya. Alat pelindung diri. Langkah ini merupakan langkah yang paling tidak efektif dalam pengendalian berbagai risiko, termasuk risiko dalam pekerjaan listrik. Ergonomi perkantoran. Keadaan serta kondisi yang menunjang hidup sehat harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja dan perkantoran. Ini penting untuk diterapkan mengingat bahwa pekerja atau karyawan di perkantoran umumnya menghabiskan sebagian besar waktu kerjanya dalam ruangan dan menggunakan peralatan elektronik termasuk komputer. Pengendalian yang harus dilakukan antara lain: menutup semua instalasi yang terbuka, mengisolasi bagian aktif konduktor, menghindari lingkungan kerja yang tidak aman, mengecek memeriksa kondisi kawat atau core kabel,
Tips aman dari bahaya listrik, gunakan sarung tangan dan sepatu khusus untuk bahaya listrik. Simpan peralatan listrik yang tidak digunakan di tempat yang kering. Jangan menggunakan peralatan listrik yang basah, lembab. Menyediakan sistem, tidak menyalahkan, untuk laporan kesalahan dan protokol yang mencegah peralatan listrik yang rusak dari penggunaan sampai diperbaiki. Tujuan pemahaman keselamatan dan kesehatan kerja, K3, untuk melindungi kesehatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi kerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit. Manfaat K3 adalah untuk mengantisipasi keberadaan faktor penyebab bahaya dan melakukan pencegahan sebelumnya. Memahami jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja.